Di masa lalu, terjadi tabrakan antara bumi dan sebuah meteoroid. Peristiwa itu menyebabkan sebagian benua tenggelam dan semenanjung Korea menjadi gurun. Masa itu menjadi sulit, kelangkaan sumber daya alam, udara yang tercemar, dan SDM langka. Dengan kode QR, para penduduk dibagi menjadi 3 bagian, distrik umum, khusus, dan inti. Namun, kalangan paling bawah disebut pengungsi, kelaparan, penderitaan, dan diskriminasi. Sebagian pengungsi berprofesi sebagai perampok dan merajah karena muak dengan semua itu. Dan kurir adalah satu-satunya harapan bagi para pengungsi untuk mendistribusikan oksigen dan kebutuhan agar mereka tetap hidup. Menjadi kurir bukanlah hal yang mudah, mereka harus siap untuk membunuh ataupun dibunuh. Tepat di distrik pengungsi, seorang pria yang bernama Yunsol berkelahi dengan beberapa preman untuk membuktikan seberapa kuat dirinya. Meski hanya seorang diri, ia mampu memenangkan pertarungan itu karena impiannya yang menjadi seorang kurir. Ambisi itu mendorongnya untuk menjadi orang yang kuat, dan mereka adalah teman-temannya, Dungu Pendir dan Nirguana. Dia adalah seorang kurir, 58 namanya. Orang-orang sering menyebutnya 58 si legenda. Bukan tanpa sebab, julukan tersebut membuktikan seberapa hebatnya dia. Terlihat saat ia menghajar para preman yang mencoba merampok seorang kurir baru. Setibanya di rumah, Yunsol dihajar oleh seorang wanita, namanya Jung Sol Ah, seorang mayor di kemiliteran Korea, dan ia adalah kakak Yunsol, sekaligus orang yang menentang Yunsol menjadi seorang kurir. Dan Yunsol memiliki seorang adik perempuan yang bernama Kim Yerin. Meski bukan saudara kandung, tetapi mereka tetap saling mencintai, layaknya sebuah keluarga. Pria ini bernama Alvaro, seorang direktur, anak dari Presiden Grup Chamyong. Berbeda dari ayahnya yang mendukung pemerintahan, Alvaro justru menentangnya, menganggap pemerintah tidak berguna dan para pengungsi sebagai sampah. Wanita ini adalah Presiden Korea, dan pria ini adalah Presiden Chamyong, orang yang menciptakan dan bertanggung jawab atas semua distrik. Presiden bertanya, apakah distrik khusus sangat parah, populasinya padat, mereka tidak mendapatkan matahari dan pohon. Rencana relaksasi sangat penting bagi masyarakat, jawab Presiden. Pembahasan mereka berlanjut sampai pembangunan distrik dan rencana relaksasi. Perbincangan terhenti sesaat karena datangnya Alvaro. Setelah Presiden pergi, Presiden menanyakan mengapa ia berlawanan arah dengan pemerintah. Alvaro berkata, jika semua dunia adalah ciptaan Chamyong dan pemerintah sama sekali tidak membantu. 천명이 네 거라고 생각하는 거냐? 아닙니다. Yunsol menuju sebuah tempat. Tempat ini adalah rumah bagi teman-temannya dan seorang kakek yang bertanggung jawab atas mereka. Karena Yunsol akan dikurung, ia mengajak temannya untuk merampok. Dengan membawa sebuah tanda peringatan, mereka berhasil untuk naik ke sebuah truk. Dari mereka semua, hanya Yunsol lah yang bertahan, dan ia berhasil masuk ke dalam truk tepat di samping 58. 닥치고 한판 붙자. Terlihat si kakek yang mencium akan kedatangan sesuatu, lantas ia membunyikan lonceng sebagai tanda peringatan. Ternyata itu adalah badai gurun. 58 yang berjalan di tengah-tengah badai, dan tujuannya adalah distrik A. Sembari ia melihat pesan anonim, dan ia juga melihat truk pembangunan Aikor, yang pembangunannya lebih cepat dari dugaan. Tepat di pengungsi, seorang anak kecil kehabisan oksigen. Beruntung 58 melihatnya dan segera membantunya. 너무너무 하고 싶어요. 5-8처럼. Saat itu ia dipanggil oleh seorang pria. Mereka membicarakan perihal penundaan proyek yang gagal. 58 memintanya untuk masuk ke dalam proyek Aikor. Selain mengantar paket, kurir juga turut bersosialisasi, membantu para penduduk. Saat ini, Yunsol memulai hukumannya dengan dikurung selama 15 hari di dalam kamar. Melihat itu, Yerin memberikan perhatian kepadanya. Bertanya apakah ia sudah makan. Tidak lama dari cekcok mereka, sebuah bel berbunyi. Ternyata itu adalah 58 yang membawa sebuah paket. Tidak lama setelah kepergian 58, seorang tak dikenal merusak kamera pengawas. Mereka mulai menelusuri rumah Yunsol dan menerobos masuk ke dalam. Mereka menangkap dan mencoba untuk membius Yerin. Melihat itu, Yunsol terus mendobrak pintu kamarnya. Ia berhasil keluar, salah satu dari penjahat mati. Mereka terus membabi butanya, sampai akhirnya Yunsol berhasil membunuh mereka semua.
Namun, Yerin terlihat tidak baik. Ternyata ia telah tertembak, membuat Yunsol lemah seketika. Di tengah kesedihan itu, datang seorang penjahat yang langsung menembak kepalanya. Tidak jauh dari tempat itu, 58 melihat salah satu dari penjahat yang menuju rumah Yunsol. Dengan sebuah pistol, ia membabi buta pria tersebut. Ia menganalisa kembali pembantaian yang terjadi, sembari melihat sebuah tato yang menjadi simbol organisasi para penjahat. Saat melapor kejadian ini kepada kemiliteran, saat itu ia nyaris tertembak. Beruntung tembakan itu melesat, membuat si penjahat mengakhiri hidupnya sendiri. Yunsol yang seharusnya telah mati, memberi sebuah tanda-tanda kehidupan. 58 yang melihat itu, bergegas membawanya pergi. Menerima fakta menyakitkan ini membuat hatinya hancur berantakan. Namun ia memendam kesedihannya karena ia seorang militer. Pemindahan jenazah Yerin dimulai. Penyelidikan dilakukan. Sersan Lee menduga kejadian ini berkaitan dengan penculikan di distrik umum dan mereka akan melakukan penyelidikan. 넌 이름이 뭐니? 4월 은사월. Yunsol yang baru siuman kembali mengingat kejadian yang mengerikan itu. Ia terus meronta karena tidak terima jika Yerin telah mati. Bukan tanpa sebab, ternyata yang membuatnya selamat dari kematian dikarenakan ia adalah seorang mutan. Tepat di distrik inti, 58 dipanggil untuk menghadap sebagai saksi. Namun ia merasa diinterogasi, beberapa pertanyaan dilontarkan kepadanya, seolah ia adalah pelaku dari peristiwa itu. Bukan tanpa alasan, Bujung mencurigainya, karena menurutnya, mungkin saja pelakunya adalah orang yang diperbolehkan untuk masuk. Namun 58 menyangkalnya dengan semua fakta yang ada. 범인은 몇 명이었죠? 시체가 사라지기라도 했습니까? 피해자 한 명의 시체는 없었습니다. Flashback ke masa lalu, waktu itu pemberontakan dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang ingin grup Chamyeong dibubarkan. Para militer ditugaskan untuk membantai para pemberontak, namun Mayor Jung sebagai pemula tidak sanggup untuk melakukannya, membuatnya berpura-pura menembak, dan setelah semuanya pergi, ia kembali untuk menolong seseorang, yang ternyata adalah Yunsol. Saat pulang, Bujung dikejutkan dengan kehadiran Yunsol. Yunsol dengan menyesal meminta maaf karena ia seharusnya melindungi Yerin. Namun Bujung sangat bersyukur jika Yunsol masih hidup. Bujung mengembalikan barang milik Yunsol, ia menyuruhnya untuk tinggal bersama teman-temannya, karena akan lebih baik baginya, dan ia memberi sebuah kalung peninggalan milik Yerin. Sembari menangis, Yunsol berterima kasih atas perhatian Bujung kepadanya. 혼내주시고 전부 감사했습니다. Yunsol mendatangi para pareman dan menyuruh mereka untuk membunuhnya. Namun di tengah pemukulan itu, teman-temannya datang untuk menolongnya. Akibat peristiwa kemarin, kini Yunsol harus terbaring koma dengan luka yang cukup serius. Mereka kesal dengan tindakan bodoh yang dilakukan Yunsol. Namun, mereka cukup sedih atas apa yang menimpa temannya, dan mereka cukup antusias dalam merawat Yunsol. Alvaro menemui seorang kurir, 57 namanya. Ia adalah kunci dari penculikan yang terjadi. Ternyata, Alvaro menculik dan bereksperimen dengan manusia. Meski muak dengan tindakan Alvaro, 57 tidak bisa melakukan apapun, karena ia akan mati jika ia menentang. Tim 58 melakukan penyelidikan atas penculikan yang terjadi. Mereka memberikan orang yang akan menjadi korban sebuah alat pelacak. Aksi mereka dimulai pada malam hari. Mereka mulai menyelinap dan membasmi para penjahat yang ada. 중앙 계단도 열렸습니다. 58 menemui kakek untuk memeriksa sesuatu. Di saat itu juga ia memberitahu kakek jika Yunsol adalah seorang mutan. Kakek sedikit terkejut mendengar fakta itu. Kakek juga mengatakan jika Yunsol anak seorang tambang oksanium. Mungkin itulah penyebab utamanya. Sembari memikirkan perkataan 58, Bujung menerima kabar bahwa Menteri Pertahanan melarang mereka untuk melakukan penyelidikan atas pembunuhan yang terjadi. Namun Sersan Lee dan timnya mendukung Bujung untuk menentang perintah. Tibanya 58 di kantor, ia mendengar suara kesakitan dari seseorang, yang ternyata adalah 57. 58 menanyakan perihal penculikan yang terjadi, dan ia juga menanyakan apakah penjahat bertato itu dari Chamyeong. Ia berkata bahwa orang-orang yang diculik akan dibawa ke sebuah eksperimen manusia. Belum sempat mengatakan semuanya, ia mati karena sebuah bom di kepalanya meledak.
Ternyata yang melakukan itu semua adalah Alvaro, Pak Oh, yang adalah pamannya sedikit sedih dengan semua itu. Namun, ia tidak bisa melakukan apapun dan berkata 57 adalah beban keluarga. Namun, Pak Oh juga melakukan kesalahan, membuatnya juga hampir dibunuh. 41 melakukan pertarungan sesama kurir. Namun begitu, pertarungan terlihat sengit. Perbincangan terjadi antara 58 dan rekannya. Mereka membicarakan perihal 57 yang tewas. Hasil lab mengatakan jika ia mati karena lelah. Meski itu tidak masuk akal, jawab si rekan. Pertarungan dimenangkan oleh 41 dengan sebuah tendangan. Tiba-tiba, seorang pria berbadan besar dengan wajah yang menyeramkan menantang 58 untuk bertarung. Perekrutan kurir baru dimulai. Nirguana yang mengetahui hal itu dengan bahagia memberitahu Yunsol. Dengan ambisi menjadi kurir sejak awal, ia langsung menemui 58 dengan cara yang sedikit ekstrim. Dengan sedikit pertikaian, pada akhirnya 58 akan membantunya. Dahulu, 58 adalah orang yang tergabung dalam aksi pemberontakan masyarakat terhadap Jamyong. Ia adalah pejuang yang berambisi untuk memerdekakan kehidupan para pengungsi. Namun pemerintah menganggap mereka adalah teroris, hingga negara membuat kebijakan untuk membantai seluruh pengungsi. Tepat di sasana olahraga yang menjadi sebuah markas bagi para kurir. Mereka terdiri dari 11 orang yang diketuai oleh 58. Mereka membicarakan perihal penculikan yang tujuannya untuk eksperimen, dan mereka hanya menculik anak-anak tambang karena mereka adalah mutan. Di sela perbincangan mereka, Bujung mencurigai tempat itu. Namun yang ia temukan hanyalah para kurir yang sedang berolahraga, membuatnya beralasan jika kesaksian 58 belum selesai. Mereka membicarakan perihal kematian 57. Meski hasil lab mengatakan ia mati karena lelah, namun 58 memberitahu Bojung jika kematian 57 adalah pembunuhan. Hal itu disebabkan karena sebuah bom meledak di kepalanya. Ia juga memberi petunjuk berupa gambar tato yang menjadi simbol para penjahat. Ia juga memperingatkan Bojung agar berhati-hati karena para penjahat itu sangat mengerikan. Yunsol mendatangi tempat pelatihannya. Namun ia teringat buku pemberian Nirguana yang menjelaskan betapa mengerikannya tempat itu, karena penulis buku itu pun koma selama 1 minggu akibat pengeroyokan. Namun buku itu hanyalah dongeng semata. 58 mencoba menguji kemampuannya, namun ia harus kalah dengan hanya 1 pukulan. 회계사를 선발하기 위한 대회입니다. 최종 우승자 단 1명만이. Dungu dan Pendir juga mengikuti seleksi, namun mereka harus gagal karena fisik yang tidak mendukung. Namun mereka senang karena Yunsol berhasil. Yunsol membuat kartu pengungsi atas namanya. Namun ia sedih karena sekarang namanya adalah pengungsi 034. Pelatihan Yunsol telah dimulai. Namun Yunsol yang tidak berpengalaman terlihat kesulitan. Hingga salah satu member 58 memperlihatkan apa yang harus Yunsol lakukan. Tim 58 melatih Yunsol dengan cukup keras, membuatnya jatuh bangun. Namun Yunsol yang memiliki ambisi besar perlahan membaik. Hingga di pertarungan acak seleksi kurir, ia mampu bertahan dan menjadi juara untuk kelasnya. Bujung bertemu dengan seorang informan untuk mencari tahu komplotan bertato. Malamnya, tim 58 mengagalkan pembunuhan massal terhadap pekerja bangunan karena proyeknya telah usai. Babak kedua dimulai. Misi mereka membawa sebuah paket dengan aman sampai ke garis finish. Yang menjadi tantangan mereka adalah penjahat kelas berat. Namun hanya 2 orang pemenang terpilih untuk mengikuti semifinal. Bisa dikatakan babak ini sebagai penentu hidup dan mati, karena mereka boleh membunuh satu sama lain untuk mempertahankan paket mereka. Begitu juga dengan para penjahat, mereka harus berjuang merebut paket untuk sebuah kebebasan. Para penjahat mulai membagi buta para peserta, begitu juga sebaliknya. Para peserta mulai berjatuhan, begitu juga dengan Yunsol. Namun, seorang peserta bernama Hyunsu mengalami kesulitan. Yunsol yang kehilangan mobil berniat membantunya dan akan menumpang bersamanya. Para penjahat terus menyulitkan mereka, hingga Hyunsu berhasil ditarik keluar. Yunsol yang masih memiliki hati memutuskan untuk menyelamatkannya. 3번 차량 현수, 난민 034. Namun Yunsol harus tereliminasi akibat melanggar peraturan.
Kabar baiknya, Hyun Soo mengundurkan diri karena cedera tangan yang ia alami. Beruntung para kurir sepakat untuk memilih Hyun Soo untuk mengikuti semifinal. Alvaro menemui Bu Jong untuk meminta informasi pribadi penduduk, mulai dari kesehatan sampai catatan kriminal. Namun hal tersebut mendapat pertentangan dari Bu Jong karena melanggar hak asasi manusia. Kesal dengan itu, lantas Alvaro menghubungi Menteri Pertahanan, membuat Bu Jong terpaksa untuk menurutinya. 58 menemui seorang informan. Ia memberi informasi jika Alvaro bekerja sama dengan Menteri Pertahanan untuk menjatuhkan presiden. Setelah tempo hari mendapatkan petunjuk perihal orang yang melakukan penculikan, kini Bu Jong dan pasukannya mulai mengintai seseorang yang diduga adalah penjahat bertato. Setelah memverifikasi, mereka menyergap dan berusaha untuk menangkapnya. Namun penjahat itu harus mati seperti yang dialami oleh 57. Hyun Soo berpamitan dengan kakek dan kini Bu Jong juga telah mendukungnya, membuat tekadnya semakin kuat. Iklan final antara Jung Gyeong Nam dan Hyun Soo telah disebar di masyarakat. Mereka turut antusias dengan pertandingan itu. Di sisi lain, tim 58 akan menghancurkan pembangkit listrik untuk pembangunan distrik A. Aksi mereka dimulai pada malam hari setelah mendapat aba-aba dari seseorang. Pertandingan itu disiarkan sampai ke pengungsi. Mereka juga diberikan oksigen sebagai hadiah. Namun, ini sangat aneh karena seleksi kurir terdahulu tidak dilakukan seperti ini. 58 membajak sekelompok bertato dan membunuh mereka hingga menyisakan satu orang. Lalu ia mengambil peledak yang terdapat di dalam tubuh penjahat itu. Pertandingan akan segera dimulai. Terlihat juga Presiden dan Menteri Pertahanan menghadiri acara itu. Di ronde 1, tampak pertandingan sangat membosankan karena tidak ada perlawanan dari Hyun Soo. Di sisi lain, 58 menginterogasi penjahat hingga ia merasa aneh. Namun si penjahat terus bungkam dan Alvaro tampak mencurigakan. Hingga 58 menyadari akan ada peristiwa mengerikan di balik audisi perekrutan kurir baru yang direncanakan oleh Alvaro. Di ronde 2, Hyun Soo terlihat sangat lelah, begitu juga dengan Gyeong Nam. Hingga ronde 3, Hyun Soo tampak unggul, dan ia terus memprovokasi Gyeong Nam hingga suatu ketika ia berhasil mengalahkannya. Semua orang menyambut kemenangan itu dengan bahagia. Namun, hal menyedihkan 9 tahun lalu terulang dengan tewasnya ribuan pengungsi di beberapa titik karena sebuah ledakan berencana. Melihat fakta ini membuatnya terdiam, mengingatkannya luka di masa lalu. Setelah kejadian tempo hari, tim 58 berencana membunuh Alvaro. Mereka memulai aksinya dan melakukan penyerangan. Namun 58 nyaris menembak Alvaro, tetapi aksinya digagalkan, membuat Alvaro berhasil pergi. Karena peristiwa itu, Bu Jong meminta mereka untuk tidak bertindak sesaat sebelum keputusan presiden keluar, dan ia juga telah memberitahu presiden tentang kejahatan yang dilakukan oleh Alvaro. Alvaro dengan pasukannya berusaha memburu mereka. Pasukannya boleh membunuh siapapun kecuali Hyun Soo. Dahulu, kakek adalah orang yang membantu presiden dalam pembangunan distrik, namun ia sangat menyayangkan perbuatan Alvaro di masa sekarang. Orang yang melakukan vaksin mulai menunjukkan gejala mematikan. Di sisi lain, pemerintah mengambil alih rencana relaksasi yang diberikan oleh presiden karena sangat lelah dengan tindakan yang dilakukan oleh putranya. Alvaro yang mengetahui fakta itu lantas menemui ayahnya, namun yang ia dapat hanyalah amarah karena telah mengacaukan rencana relaksasi. Tidak terima dengan itu, Alvaro menyuruh presiden untuk menembak dirinya. Namun Pak Menteri yang mengkhianati pemerintah membunuh presiden dan ia menyarankan Alvaro untuk melakukan kudeta. 제주 회장이 왔다 갔어. 난민들의 일반구역 이주를 약속했네. Mendengar bahwa pengungsi akan direlaksasi ke distrik umum, 58 tampak senang. Namun faktanya, Alvaro mengumumkan jika atas wasiat ayahnya, ia bertanggung jawab atas Chomyong, bekerja sama dengan Menteri Pertahanan, dan ia akan memberhentikan rencana relaksasi sebelum para kurir buronan tertangkap. Semua harapan mereka kini sirna. Namun 58 membuat pilihan, mereka akan masuk ke distrik inti dan akan melakukan pemberontakan. Di lokasi kesehatan, para pengungsi antusias mengikuti vaksin. Namun di sisi lain, sebagian pengungsi tewas karena wabah, hingga kakek menyadari bahwa penyebab kematiannya adalah vaksin. Mengetahui fakta itu, Nirguana kaget karena kedua temannya juga mengikuti vaksin.
tim 58 berusaha untuk menggagalkan vaksin, namun Irwana yang ingin memberitahu orang-orang ditangkap hingga dibunuh. 잘 다녀와. 다치지 말고. Berbeda dari pasukan militer lainnya yang berpihak kepada Menteri Pertahanan, pasukan Bujang lebih berpihak kepada Presiden dan membantu para kurir untuk memberontak ke distrik inti. Dengan cetak biru milik kakek, mereka berhasil masuk sebagai tentara. Mereka mulai menyelinap hingga membunuh para penjahat. 저희는 대통령께 가보겠습니다. Aliansi yang dilakukan para tentara dan kurir terlihat cukup baik. Bahkan mereka mampu mengalahkan penjahat dengan sangat brutal. Pasukan Bujang berhasil menyelamatkan presiden dan menangkap menteri pertahanan. 국가반역죄로 체포합니다. Di sisi lain, Alvaro membawa Junsol sebagai jaminan dan beberapa anak buah untuk membunuh 58. Kehabisan akal, Alvaro lebih memilih meledakkan distrik inti dan mati karena ledakan daripada membiarkan para pengungsi hidup bahagia. Namun 58 berhasil membunuh mereka semua walau ia juga harus tertembak. Setelah kejadian itu, kini Presiden mengumumkan bahwa rencana relaksasi akan segera dilakukan secepatnya. Dan pemerintah juga telah menghapus sistem kasta agar semua setara dan tidak ada lagi diskriminasi penduduk. 하늘도 맑아지고 있지?